Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang kami arah hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Panggilan untuk hidup dalam kemurahan. Saudara-saudara, makna kemiskinan dan kekayaan Kristus. Ayat ini menggambarkan paradoks agung. Yesus Kristus yang adalah Allah yang maha kaya, Filipi 2 ayat 6-7, rela menjadi miskin demi manusia. Kemiskinannya bukan hanya secara materi, lahir di kandang domba, hidup tanpa tempat pembaringan, Matius 8 ayat 20, tapi terutama dalam penyerahan dirinya sebagai korban di kayu salib, 2 Korintus 5 ayat 29 ayat 21. Sebaliknya, kekayaan yang diberikan kepada kita adalah keselamatan, pengampunan, persekutuan dengan Allah, dan hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Ketidaksiapan meneladani Kristus yang miskin. Saudara-saudara, apa yang menjadi tantangan kita dalam dunia ini? Pertama adalah materialisme. Sulit menerima konsep menjadi miskin secara rohani maupun materi demi orang lain. Lalu individualisme, menghindari tanggung jawab sosial, 1 Yohanes 3 ayat 17. Saudara-saudara, kasih karunia Allah yang mengubah. Paulus menekankan bahwa jemaat Korintus telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia yang dalam bahasa Yunaninya charis ini bersifat aktif, terus-menerus. Yesus tidak sekedar memberi, tetapi memberi dirinya sendiri. Inilah inti Injil, penurunan diri Kristus, atau dalam istilah kenosis, untuk meninggikan manusia yang percaya. Egoisme manusia hanya bisa dikalahkan oleh penyadaran akan kasih karunia Kristus. Kristus yang kaya menjadi miskin adalah tamparan bagi keegoisan kita. Kita yang miskin menjadi kaya adalah undangan untuk hidup dalam kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, panggilan untuk hidup dalam kemurahan 2 Korintus 8 adalah ajakan Paulus agar jemaat memberi dengan murah hati untuk menolong saudara-saudara yang miskin di Yerusalem. Yesus menjadi teladan utama. Pengorbanannya menginspirasi pengorbanan kita bagi sesama. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kekayaan rohani yang kita terima harus mengalir menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, distorsi pemahaman tentang kekayaan. Kekayaan rohani melawan duniawi. 2 Korintus 8 ayat 9 menegaskan kekayaan sejati adalah kepenuhan dalam Kristus. Tetapi banyak umat terjebak dalam prosperity gospel yang mengaburkan makna kemiskinan dan kekayaan Kristus. Ini berakibat umat mencari apa yang bisa didapat dari Tuhan, bukan bagaimana hidup seperti Tuhan. Pengorbanan dianggap sebagai kerugian, bukan jalan kemuliaan. Markus 8 ayat 34-35. Oleh karena itu saudara-saudara, apakah kita menyadari betapa besar pengorbanan Kristus? Kekayaan rohani kita adalah anugerah, bukan hasil usaha sendiri. Jika Yesus rela miskin demi kita, bagaimana kita hidup dalam kemurahan dan solidaritas terhadap mereka yang berkekurangan? Sebagai transformasi hidup kita, kemiskinan Kristus mengubah nilai duniawi. Apa yang kita anggap kaya dalam atau miskin di hadapan Allah, Kristus yang kaya menjadi miskin agar kita yang miskin di dalam dosa menjadi kaya dalam kemuliaannya.
Semoga ayat ini mengingatkan kita untuk hidup dalam kasih karunia dan membagikan berkat yang kita terima. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.